Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cakri. Oke teman-teman, ini saya masih di lokasi Bumi Perkemahan Puperta Cibubur ya. Nah, mumpung ada di lokasi yang agak lumayan luas ya, jadi saya bisa ngetes kuat-kuat yang agak gede nih guys. Biasanya saya kan main micin ya. Ini aku sekarang kesempatan untuk ngetesin si ini nih, udah lama banget nggak diterbangin ya, si IMAX Baby Hawk 2. Tapi untuk VTX nya ini aku pakein DJI O3. Jadi DJI O3 nya ada di sini ya. Nah di sini dia ada di belakang, kameranya di sini. Ini agak susah nih mountingnya di sini, tapi nggak tahu nanti hasilnya jilo apa enggak. Terus terang setelah rakit ini aku belum pernah cobain terbang full ya, cuman ngetes throttle sama konfigurasinya udah bener apa enggak. Nah tapi belum pernah diterbangin di lapangan ya ini. Jadi ini ada kesempatan buat ngetes. Untuk baterainya nanti aku akan coba terbangin pakai baterai 650 ya, GNB. Mana ya baterainya? Nah ini aku kantongin ya. Nah ini pakai baterai ini kita akan coba terbangin guys. Ini mumpung kita ada di tempat yang agak luas ya, jarang-jarang nih, biasanya saya terbang di depan rumah doang. Oke, ini kita cobain, kita ikat guys yang kencang biar nggak gerak dia kalau crash. Oke, kita nyalakan dulu remote-nya. Kita colokkan. Kebalik. Oke, kita selipin di sini untuk balancer potnya biar nggak kesabet ya. Nah, kita langsung coba terbangin guys. Kita terbang di sini aja lah. Oke, kita langsung take off aja. Yang kalian lihat ini adalah rekaman langsung dari goggles DJI Integra, bukan rekaman 4K yang ada di VTX modul DJI O3 ya. Jadi di sini nggak pakai stabilization, sengaja ditampilin rekaman dari goggles biar kalian juga dapat melihat informasi indikator yang ada di OSD. Nah kalau kalian lihat di OSD pojok kiri atas quad ini udah aku pasangin modul GPS ya. GPS modul yang aku pakai itu mereknya GRC M10. Kalau kalian mau pasang GPS di quad kalian, aku saranin sih pilih pakai yang chip M10 guys minimal. Untuk brand dan mereknya sih bebas, yang penting pakai chip M10 karena locking satelitnya itu cepet banget ya. GPS yang dipakai di quad ini dikoneksikan melalui soft serial, bukan dari UART. Karena FC dari IMAX Baby Hawk cuma punya 2 slot UART dan itu kepakai semua ya untuk external receiver dan untuk VTX DJI O3. Nah walaupun pakai soft serial ya, sepertinya GPS ini modulnya berfungsi dengan baik. Aduh, kena ranting. Oke, nggak apa-apa. Jadi walaupun pakai soft serial, sepertinya GPS modulnya itu berfungsi dengan baik ya, dan cukup akurat juga. Terus yang aku suka ya dari IMAX Baby Hawk ini, desain framenya itu lumayan tebal, sekitar 4 mm di frame bagian bawah dan juga 3 mm di bagian atas. Jadi cukup aman, nggak gampang patah kalau semisal crash ya. Desain posisi untuk mount kameranya juga bagus, view-nya itu clear. Aduh, di sini jatuh. Oke, masih bisa terbang. Jadi mount kameranya ini juga bagus, view-nya itu clear, nggak ada props yang bocor. Ada sih tapi sedikit banget ya di bagian pinggirnya, tapi ketika distabilisasi nanti juga akan hilang ya dengan sendirinya, nggak akan kelihatan juga. Lalu quad ini itu masuk ke dalam kategori kelas drone 3,5 inci, jadi masih tergolong ringan. Untuk quad IMAX Baby Hawk ini yang dimodif menggunakan DJI O3 dan dipasangin GPS modul ya, bobotnya sendiri itu sekitar 166 gram, masih di bawah 250 gram. Jadi kalau di regulasi internasional di bawah 250 gram. Aduh, ini sini jatuh ya, masih bisa terbang lagi. Tapi jadi di regulasi internasional itu untuk sub 250 gram itu kita nggak membutuhkan izin atau registrasi buat nerbangin.
tapi itu regulasi internasional ya. Kalau di Indonesia kalian tahu sendiri sepertinya masih belum ketat aturannya. Terus yang aku suka lagi dari IMAX Baby Hawk ini tergolong kuat yang nggak begitu berisik, nggak seperti drone 5 inch pada umumnya. Suara yang dihasilkan juga dari motor dan propellernya masih termasuk kategori nggak berisik sih menurutku. Kombinasi motor IMAX Eco 1404 3700 kV dan propeller IMAX Avant 3,5 inch juga pas nih menurutku. Powernya ada dan cukup efisien juga. Flight time itu sekitar 5 menit kalau kalian pakai baterai 4S 650 mAh dan sekitar 6-7 menit ya dengan baterai 850 mAh. Nah, menurutku kuat kategori 3,5 inch ini bisa jadi alternatif buat kalian untuk belajar freestyle tapi nggak pengen kuat yang terlalu gede guys, kayak 5 inch. Dan mungkin pengen kuat yang suaranya nggak terlalu berisik, asalkan pas terbang nggak gendong action cam kayak semacam GoPro. Quad ini bisa melakukan manuver kayak drone 5 inch. Walaupun pakai baterai yang cuman 4S, performanya itu udah lebih dari cukup ya menurutku untuk terbang freestyle. Yang penting juga kalau belajar freestyle kalian udah tahu resikonya ya guys, seperti bakalan sering crash yang ujung-ujungnya kadang ada aja part yang rusak. Kalau bisa belajarnya di tempat yang banyak rumputnya kayak spot atau lokasi seperti ini guys, jadi kalau crash nggak terlalu fatal kerusakannya. Oke, udah ada warning, baterai udah 3,5 volt, saatnya kita landing ya guys. Oke, tadi udah coba terbangin, ini ada beberapa kerusakan ya, tadi beberapa crash ya. Ini diantaranya ini propellernya ini ada yang bengkok nih, cuman bisa dilurusin tapi ini sebaiknya diganti sih kalau udah bengkok nih. Terus ininya nih yang bahaya nih, tuh ternyata ini nggak kuat guys. Nih baut di sini ada hilang nih satu. Nah di sini jadinya ini geser-geser tuh, nih bahaya nih kalau misalkan kita terbangin lagi. Dan untungnya ini kabelnya tuh sampai keluar kayak gini, untungnya nggak kesabet propeller ya. Nanti bisa mati nih si VTX nya pas terbang. Untung aja masih diberi keberuntungan nih, jadi nggak sampai kesabet. Nanti kita akan beresin. Wow, ini yang kabel-kabel ini sampai kayak gini, bisa kayak gini ya, kenapa ya? Oke lah, paling itu aja nih tuh, jadi kayak gini. Oke, nggak apa-apa, nanti kita bisa repair ya. Ini resikonya kalau kita main hobi FPV ya, seperti ini pasti ada aja yang rusak atau yang mesti dibenerin setelah kita main. Oke, paling videonya itu dulu dari saya. Thank you udah melihat videonya, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Thank you dan wassalamualaikum.